Arsenal akan menutup musim 2025-2026 dengan menjalani final Liga Champions melawan juara bertahan yaitu Paris Saint-Germain atau PSG, di mana ini merupakan pertemuan dari semifinal yang terjadi pada musim lalu. Ketika itu, Arsenal kalah dengan agregat 3-1 dari anak asuh Enrique. Tapi gua pribadi melihat pertandingan ini sebetulnya menjadi pertandingan yang, bonus untuk Arsenal. Kalau kalah pun ya sudah, tapi kalau menang ini merupakan bonus setelah sebetulnya Arsenal sudah memastikan gelar juara dari Premier League Liga Inggris setelah 22 tahun Patrick Vieira ini mengangkat trofi tersebut di Highbury, dan ini merupakan trofi pertama dari Liga Inggris yang diangkat oleh pemain Arsenal di Emirates Stadium. Kenapa gue katakan demikian? Karena kalau kalian ikutin di beberapa platform, gue sering mengatakan Arsenal sebetulnya lebih cocok, lebih pas untuk bisa menjuarai Liga Inggris. Karena dengan kompetisi yang panjang, 8 sampai dengan 9 bulan, tentu menjadi juara Liga Inggris lebih puas gue sebagai fans melihatnya, karena ada banyak dinamika, ada mengadu konsistensi antar tim, dan terbukti bahwa Arsenal adalah tim yang paling konsisten terlepas dari performa sejumlah klub yang memang harus diakui musim ini lagi nggak banyak yang bagus. Tapi dengan mentalitas anak asuh dari Arteta yang baru mengangkat trofi di kandang dari Crystal Palace pada akhir pekan lalu, ini menjadi modal baik untuk menjelang laga final. Karena laga final seperti ini akan sangat berbeda dengan liga. Kalau liga ketika lu kalah minggu depan lu masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki performa. Tapi kalau liga ini hanya ditentukan 90 menit. Jadi bagaimana nanti mentalitas lu, bagaimana pola permainan lu, bagaimana game plan lu, itu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari Liga Champions. Dan gua rasa Arsenal memiliki modal itu, walaupun memang PSG adalah lawan yang berat, tapi dengan juara Liga Inggris secara mentalitas mereka sudah terbentuk, karena terlihat kemarin ketika kalah di final Carabao melawan Man City, Arsenal sempat berada di tren yang cukup negatif, beberapa kali tidak bisa menang di liga, bahkan sempat kalah, dan itu sangat berbahaya. Tapi ketika sekarang grafiknya sedang berada di tren yang positif, tentu ini bisa bisa menjadi modal dari anak asuh Arteta. Kalau kita lihat memang secara materi pemain sebetulnya berimbang, cukup berimbang, karena PSG sendiri walaupun memang menjadi juara bertahan, tapi kalau kalian lihat performanya khususnya di Ligue 1, ini tidak sebaik, tidak sedominan musim lalu. Ada celah di situ. Kalau kalian lihat ketika kemarin mereka kebobolan banyak dari Bayern Munchen, terlihat kehilangan Donnarumma ini bisa menjadi salah satu titik lemah atau pengurangan dari kekuatan dari PSG. Karena Savonov yang kita tahu memang cukup baik sebetulnya, tapi tidak sebaik Donnarumma ketika menjaga gawang dari PSG. Meskipun demikian, tetap satu lini yang sangat berbahaya dari PSG adalah lini depan mereka, di mana mereka sangat eee, punya kapabilitas untuk bisa melancarkan serangan balik, baik itu dari Kvaratskhelia, baik itu dari Doué, maupun dari seorang, Dembele, karena Enrique jarang memainkan striker nomor 9. Mereka lebih suka bermain false nine, mengandalkan kecepatan, skill, dan juga akselerasi dari ketiga pemain tersebut. Chelsea, Liverpool, dan juga terakhir Bayern Munchen sudah merasakan kekuatan dari lini depan PSG, dan itu yang gua harapkan bisa diantisipasi oleh Arteta. Karena yang gua takutkan adalah ketika Arsenal bisa menekan, bisa memegang bola, tapi ketika ada satu saja kesalahan bisa dihukum oleh serangan balik dari PSG, karena itu memang menjadi kekuatan mereka. Artinya Arsenal ketika mendominasi permainan, ketika mereka bermain di zona pertahanan dari PSG, sehingga membuat lini belakang dari Arsenal ini naik begitu tinggi, harus ada pemain yang bisa mengantisipasi serangan-serangan balik tersebut. Jadi menurut gue kuncinya ada di posisi back sayap dari Arsenal dan juga dari eee, lini tengah dari Arsenal. Karena kalau lu lihat baik itu Saliba maupun Gabriel, meskipun mereka memiliki kemampuan dalam membaca bola atas dan juga membaca permainan, tapi kalau dari segi kecepatan kedua pemain ini tidak begitu cepat, sehingga ini bisa menjadi titik lemah dari Arsenal.
Dengan dipastikannya Timber, kalau gua nonton di konferensi pers terakhir, Arteta mengatakan Timber tidak masuk dalam skuad karena masih dalam proses pemulihan cedera, sehingga ini juga bisa menjadi tanda tanya siapa yang akan bermain di bek kanan dari Arsenal. Karena kita tahu, Ben White sendiri menjadi pelapis cedera di 2 pertandingan penutup di Liga Inggris, sehingga ketika kalau sekarang kita lihat hanya ada opsinya itu Mosquera yang bisa bermain di kanan dan juga Hincapié yang mungkin bisa ditaruh di kanan, sementara di kiri menurut gua posisinya akan diisi oleh seorang Calafiori. Sebetulnya Hincapié memiliki atribusi, baik itu Mosquera maupun Hincapié memiliki atribusi pertahanan yang cukup baik, tapi yang masalah adalah mereka tidak bisa membantu serangan sebaik dari Jurriën Timber. Jadi ini juga bisa menjadi, kelemahan Arsenal, tapi kalau misalkan memang lu mau mempertebal lini belakang dari Arsenal, menurut gua ya Hincapié atau Mosquera yang bermain di sisi kanan, sementara Calafiori bermain di sisi kiri. Di tengah, Declan Rice wajib untuk bisa dimainkan dari menit awal karena Declan Rice memiliki postur yang bisa mendukung dia berduel dengan para pemain tengah dari PSG. Dan satu lagi gue bingung nih, antara Eze ataupun seorang Zubimendi. Zubimendi memang lebih bermain di posisi 6, dia yang sering mengatur tempo, dia yang menjaga kedalaman, tapi memang kalau dari one on one-nya, Zubimendi ini sering kecolongan, bahkan di 2-3 pertandingan terakhir posisinya sempat digantikan oleh Lewis Kelly karena memang sedang tidak berada di performa yang cukup baik. Sementara kalau Eze memang bagus dalam bola-bola terupas ke tengah, ke depan, karena ketika Arsenal juga membutuhkan bola-bola direct, supply kepada para penyerang, Eze ini memiliki kemampuan untuk bisa mendeliver bola-bola tersebut. Tapi yang menjadi masalah adalah Eze tidak baik dalam hal bertahan, jadi ini juga, apa ya, hal yang harus diperhatikan oleh Arteta dan juga nanti kita lihat, apa yang akan diutamakan oleh Arteta dalam mendominasi lini tengah dari permainan. Karena kita tahu Vitinha sangat dominan, dia memiliki kecepatan, tubuhnya kecil, tapi memiliki kontrol bola yang sangat baik, memiliki visi yang baik, meskipun David Luiz kalau nggak salah juga musim ini nggak gitu banyak main kan. Tapi, dia sama si Neves juga ini 2 pemain tengah yang menjadi kekuatan ketika PSG mengalahkan Arsenal di musim lalu. Jadi kita lihat nanti siapa yang akan dimainkan, sementara kalau Arsenal selain tadi tidak boleh, eee, melakukan kesalahan sekecil apapun, mereka juga harus sangat sangat efektif ketika berada di sepertiga akhir, karena gua rasa kelemahan dari PSG sendiri berada di lini belakang mereka dan juga di kiper. Tadi gua katakan Savonov tidak sebaik Donnarumma dan kita tahu Marquinhos, bek sayap mereka, Hakimi juga tidak sedominan musim lalu, sehingga masih ada celah dan juga peluang untuk Arsenal bisa menjuarai Liga Champions. Kuncinya adalah mentalitas dan juga jangan melakukan kesalahan, sehingga nantinya tim yang paling sedikit melakukan kesalahan dan juga bisa melakukan transisi secara baik, baik itu bertahan maupun menyerang, ini akan menjadi pemenang dari Liga Champions. Menurut gua akan menjadi pertandingan ketat, tapi pertandingan akan berakhir di 90 menit dan gua harapkan Arsenal yang sekarang dalam tren yang positif bisa memenangkan Liga Champions pertama mereka untuk musim ini. Gimana kalau menurut kalian? Apakah Arsenal atau justru PSG yang akan menjuarai Liga Champions? Tulis di kolom komentar.